video dulu tolong disimak. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari video tadi? Bahwa kita itu harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Oke, termasuk kita belajar nanti geografi. Juga kita harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya agar ilmu yang kita dapat itu bisa maksimal. Biar lebih semangat ya yang ngantuk ya. Salam geografi. Salam lestari bumi. Masih ingatkah kalian? Nah, ini materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Gambar apa ini? Gambar bumi. Ya, di situ ada beberapa lapisan kulit bumi. Ada yang bisa menyebutkan? Yang paling atas yang kita injak sekarang ini namanya kerak bumi. Kemudian di bawah dari kerak bumi ada mantel bumi. Kemudian di yang paling bawah ada ada inti bumi. Kita tahu bahwa kerak bumi ini bentuknya macam-macam. Tidak semuanya datar, halus, semuanya ada ya. Bervariasi sekali. Ada yang berupa gunung, ada yang berupa bukit tinggi, ada yang berupa lembah, dataran tinggi, dataran rendah. Nah, kira-kira apa nih yang bisa membentuk permukaan bumi, kerak bumi sedemikian rupa macam-macam? Ini semua dipengaruhi oleh yang namanya tenaga endogen. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada yang masih ingat mungkin tenaga endogen apa sih? Tenaga yang berasal dari dalam. Iya, bagus sekali. Tenaga yang berasal dari dalam bumi. Nah, tenaga endogen ini terdiri dari ada vulkanisme, tektonisme, dan seismisme. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menelaah pengertian tenaga endogen melalui eksplorasi sumber-sumber belajar dengan tepat. Peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam tenaga endogen melalui kegiatan diskusi kelompok dengan tepat. Peserta didik dapat menganalisis gejala vulkanisme, tektonisme, dan seisme melalui kegiatan diskusi dengan benar. Peserta didik dapat menganalisis dampak vulkanisme, tektonisme, dan seisme bagi kehidupan melalui kegiatan diskusi dengan benar. Kemudian, peserta didik dapat memberi argumentasi terkait dengan tenaga endogen melalui kegiatan diskusi. Manfaat mempelajari materi tenaga endogen ini diharapkan peserta didik mampu memahami gejala vulkanisme, tektonisme, dan seisme sehingga dapat mengagumi kuasa Tuhan dan lebih bersyukur, memanfaatkan potensi yang ada dengan lebih bijak, serta dapat mengantisipasi dampak adanya potensi bencana akibat gejala tersebut. Videonya yang terkait dengan vulkanisme, tektonisme, dan seisme. Desa Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang, Jawa Timur ini telah menyandang status kewaspadaan tertinggi atau pada level awas. Sejak hari Jumat, Gunung Semeru sudah menunjukkan kembali aktivitas erupsi. Semeru kembali menggeliat hari Jumat 2 Desember lalu. Saat itu erupsi kecil terjadi dengan kolom letusan lebih kurang 500 meter di atas puncak. Erupsi terjadi menjelang pukul 6 pagi. 13.000 orang mengungsi. Gempa juga dilaporkan turut merusak 2.345 unit bangunan di Cianjur. Bangunan yang hancur termasuk beberapa rumah sakit. Dari video tadi, pertama tadi tentang apa ya? Erupsi Semeru. Kalian mengikuti beritanya enggak di TV? Atau di media sosial? Gempa itu tidak hanya terjadi di Cianjur. Yang baru-baru kemarin ada lagi gempa di Garut. Ada lagi gempa di mana lagi? Pacitan. Kok Indonesia sering sekali terjadi gempa nih? Kira-kira kenapa ya? Itu akan kita pelajari secara lebih rinci, secara lebih detail di
kalian tadi. Kelompok yang bersedia untuk membacakan hasil diskusinya, silakan vulkanisme 1 untuk dibacakan. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi dan sifatnya cenderung membangun atau bersifat konstruktif. Tenaga endogen itu meliputi vulkanisme, yaitu peristiwa yang berkaitan dengan naiknya magma ke permukaan bumi, lalu tektonisme, yaitu peristiwa pergerakan lapisan kerak bumi, serta seisme, yaitu gempa bumi. Ya, bagus sekali jawaban dari kelompok vulkanisme 1. Vulkanisme 1 bahwa tenaga endogen cenderung bersifat konstruktif. Bagaimana maksudnya? Apa yang dibangun oleh tenaga endogen? Tenaga endogen bersifat membangun itu maksudnya tenaga endogen membangun kerak bumi menjadi berbagai bentuk benda alam yang sangat bervariasi di setiap wilayah. Contohnya gunung, pegunungan, perbukitan, lembah, dan lain sebagainya. Bagus sekali. Ya, sudah paham semuanya? Di sini saya akan menambahkan sedikit materi mengenai apa yang sudah kalian diskusikan tadi. Perhatikan, kalian dapat mengamati bahwa Indonesia ini merupakan tempat pertemuan 3 lempeng besar dunia. Ada lempeng Indo-Australia, kemudian di sebelah timurnya ada lempeng Pasifik. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa Indonesia ini sangat rawan terhadap gejala tektonisme ya, karena lempeng itu kan gerakannya tidak stabil. Karena lempeng itu mengapung di atas lapisan astenosfer. Lapisan astenosfer kemarin itu merupakan lapisan yang cair, kental, dan sangat panas. Kerak bumi mengapung di atasnya, jadi sifatnya sangat labil. Dan sirkum Pasifik itu yang garis merah itu sirkum Mediterania, itu melewati wilayah Indonesia dari mulai ujung Pulau Sumatera terus Jawa sampai Nusa Tenggara di situ. Kemudian ada sirkum Pasifik dari pegunungan Andes, pegunungan Rocky, kemudian masuk ke Indonesia itu melalui Sulawesi Utara, kemudian Halmahera sampai di Papua. Ini yang kita sebut dengan Ring of Fire. Jadi Indonesia ini terdapat banyak sekali gunung berapi aktif, sehingga selain Indonesia itu rawan terhadap gejala-gejala tektonisme, juga rawan terhadap gejala-gejala vulkanisme karena banyaknya gunung api aktif di Indonesia. Di Indonesia itu ada lebih dari 120 gunung berapi aktif, bayangkan. Sudah paham? Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Kalau TKHUT kemudian dimasukkan filmnya 1789735. Sudah semua ya? Oke. Kita mulai. Silakan dikerjakan. Tenaga pembentuk daratan pada gambar di bawah. Dijawab silakan. Juara 2-nya Adelia, juara 1-nya nanti juara-juaranya dapat hadiah ya. Karena waktunya sudah hampir habis, saya ingin kalian menyimpulkan. Pelajaran hari ini adalah hari ini kita sudah mempelajari mengenai tenaga endogen. Tenaga endogen meliputi vulkanisme, tektonisme, dan seisme. Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng besar, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik yang mengakibatkan Indonesia banyak terdapat gunung berapi serta sering terjadi gempa tektonik karena gerakan lempeng tersebut. Yes, bagus sekali. Nah, berikutnya saya sudah mengirimkan link refleksi di Teams. Nanti tolong dibuka Teams-nya, kemudian diisi refleksi dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dan di pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar mengenai tenaga eksogen. Terima kasih semuanya sudah
sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, nanti kalian saya beri tugas untuk membuat satu postingan mengenai materi pembelajaran yang sudah kita bahas hari ini. Baik itu mungkin bisa di Instagram, di Facebook, nanti di tag saya. Paham ya? Bisa dalam bentuk infografis ataupun poster ataupun bentuk yang lain, silahkan saya bebaskan. Paham ya?